Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan yang kita mau bahas kali ini adalah apa di balik kegagalan bebasnya Habib Rizik. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Oke guys, sebagaimana yang kita tahu, mestinya Habib Rizik kemarin sudah bebas. Ya, beliau sudah menjalani hukumannya secara penuh. Kenapa? Ya karena biasanya hukuman itu tidak dijalankan secara utuh. Ya, ada PB namanya, pembebasan bersyarat, itu hanya setengah saja yang dijalani. Justice pun begitu, cuma justice dia untuk hukuman berat ya di atas 4 tahun ya. Kemudian ada CB, cuti bersama, potongan 4 bulan, ada remisi setahun bisa dibagikan beberapa kali, ada gerasi dari presiden. Dan kita tahu Habib Rizik menjalani hukumannya secara penuh ya selama 8 bulan sesuai vonis beliau di kasus kerumunan. Nah, pada hari H ya setelah beliau menjalani seluruh hukuman, mestinya kan beliau dibebaskan. Ya. Tapi secara mengejutkan dan itu sangat mengecewakan banyak pihak ya, dan itu produk hukum yang belum pernah dikenal ya. Pengadilan tinggi menahan Habib Rizik 30 hari ke depan. Nah, ini ya menurut pandangan saya syarat muatan politik, syarat kepentingan penguasa, dan ini salah satu bentuk kezaliman yang nyata. Saya meyakini bahwa ada intervensi di belakang ini. Ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini rukun. Ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini bersatu. Ya. Karena salah satu syarat rekonsiliasi yang belum bisa dipenuhi oleh rezim ini adalah kebebasan Habib Rizik. Ya. Yang semula itu dijanjikan ketika beliau masih ada di Mekah sana. Ya, tapi begitu beliau pulang, ya beliau seperti ditipu ya. Ya. Yang semula dijanjikan bahwa kasus beliau ditutup semua ya, begitu beliau pulang dibuka kasus baru dan kasusnya receh semua, tapi dengan hukuman yang maksimal dan mengada-ngada, paksakan gitu ya. Beliau ini menjalani hukuman secara utuh ya, beliau divonis 8 bulan dan beliau menjalani selama 8 bulan penuh, tidak ada potongan, tidak ada korting. Tidak seperti koruptor ya, banyak sekali kortingannya. Di pengadilan saya sudah di korting. Nanti di lapas tuh kortingnya lebih banyak lagi. Nah, beliau menjalaninya secara utuh. Nah, mestinya kan beliau dikeluarkan. Ya, dibebaskan. Ya, kemarin mestinya beliau sudah bebas. Tapi apa yang terjadi? Beliau ditahan lagi. Ya, ada surat pengadilan yang menahan beliau selama 30 hari ke depan. Ya, ini syarat muatan politik. Ya, saya ulangin lagi. Ini syarat kepentingan kekuasaan. Ini sangat tidak masuk logika hukum. Kok bisa beliau sudah menjalani hukuman, dia mestinya beliau dikeluarkan. Oh, tapi kan beliau punya kasus lain, ya. Kasus swab RSUMI, yaitu urusan lain. Nanti kita akan urai juga soal itu. Tapi karena beliau sudah menjalani hukuman secara penuh untuk kasus kerumunan, ya mestinya beliau dibebaskan dulu. Ya, nggak ada alasan untuk tidak membebaskan Habib Rizik. Nah, sekarang kita coba bahas di kasus RSUMI. Ya. Nah, khusus kasus RSUMI ini, beliau itu tidak ditahan, baik dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, maupun pada proses pengadilan, proses persidangan. Beliau tidak ditahan. Beliau hanya ditahan pada proses
hukum di kasus kerumunan. Nah, kenapa tiba-tiba setelah hukuman untuk kasus kerumunan ini selesai, beliau ditahan di kasus RS Umi, kasus swab RS Umi, ya. Kalau memang beliau ingin ditahan, mestinya dari dulu saja ditahan deh, ya, dari proses penyidikan mesti tahan saja kalau memang mau ditahan, atau pada proses penuntutan tahan saja, atau pada proses persidangan itu ditahan saja. Kenapa setelah apa beliau menjalani masa hukuman secara penuh tadi baru ditahan? Kan ada yang aneh, ada yang ganjil, ada yang janggal, ya. Ini mengusik rasa keadilan publik, ya. Mestinya beliau dikeluarkan dulu, apapun alasannya beliau harus dikeluarkan dulu. Ya, tapi kan masih berproses. Iya, masih berproses. Dan proses itu bisa dijalankan di luar. Karena memang baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan, terdakwa itu diizinkan untuk menjalaninya di luar, nggak mesti ditahan. Ya, kalaupun harus ditahan itu ada alasannya. Biasanya karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan berkas, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Itu unsurnya sudah tidak terpenuhi lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk proses banding, sedangkan proses pembuktian, ya, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, itu kan adanya di proses persidangan. Itu sudah lewat karena vonisnya sudah keluar. Jadi apa yang disebut dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti itu unsurnya sudah tidak terpenuhi. Kemudian dikhawatirkan melarikan diri, ini lebih nggak masuk akal lagi. Beliau sudah menjalani hukuman, ya. Kalau beliau mau melarikan diri, ya buat apa gitu. Dan ingat, Habib Rizik itu sejak awal beliau sangat kooperatif, ya. Bahkan beliau datang sendiri, ya, menyerahkan diri, ya, tanpa perlu dijemput gitu. Nah, jadi saya yakin bahwa ada intervensi di belakang ini. Kemudian soal surat penahanan dari Pengadilan Tinggi, ini banyak ahli yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sah. Kenapa? Ya, karena tadi sudah kita jelaskan bahwa memang pada kasus RS Umi beliau tidak ditahan, dan putusan vonisnya pun tidak menyatakan beliau harus ditahan, tidak. Jadi sampai Habib Rizik punya putusan yang berkekuatan hukum tetap, beliau harus dikeluarkan, ya, atas nama keadilan, atas nama hukum, ya, beliau harus segera dikeluarkan, ya. Dan ini yang dinanti-nanti oleh rakyat, ya. Beliau tuh sudah terlalu lama menderita, ya, jadi sudah selayaknya beliau dibebaskan. Jadi bebaskan segera Habib Rizik. Kemudian saya mau cerita sedikit soal intervensi, ya, karena saya juga pernah mengalami proses yang sama dengan Habib Rizik. Bahkan pasal yang disangkakan, ya, terhadap Habib Rizik pada kasus RS Umi itu juga sama dengan pasal yang disangkakan ke saya. Nah, dulu saya juga sempat mengajukan penangguhan penahanan, ya. Alasan saya adalah karena saat itu istri saya baru saja melahirkan. Kemudian ayah saya baru saja meninggal dunia. Jadi saya merasa bahwa saya harus tetap di luar, di rumah tidak ada orang laki. Ya, saya saat itu memohon agar
ditangguhkan penahanan saya. Karena pada proses penyidikan pun saya tidak ditahan. Pada proses penuntutan malah saya ditambahkan pasal yang kemudian saya bisa ditahan. Nah, apa yang terjadi? Kata mereka itu, kata jaksanya itu, maaf Mas Eko, ini saya bisa bertanggung jawab ya dengan ucapan saya, maaf Mas Eko, ini sudah putusan dari atasan. Jadi saya nggak bisa mengabulkan permohonan Mas Eko. Jadi kalau Mas Eko mau minta penangguhan, nanti kita disurati saja. Tapi saat ini kami tidak bisa mengabulkan permintaan Mas Eko, kata dia begitu. Jadi jelas sekali ya, jelas sekali bahwa memang subjektivitas mereka itu sudah direnggut ya. Jadi ada intervensi dari atasan mereka gitu. Dan saya yakin pada kasus Habib Rizik pun sama seperti itu gitu. Ya, ini nuansa politiknya masih sangat kuat, masih sangat kental sekali. Ya, sepertinya memang ada pihak-pihak memang benar-benar ingin Habib Rizik ini tetap di dalam penjara. Gitu ya. Dan Habib Rizik ini satu hal lagi ya. Habib Rizik ini harus divonis bebas. Iya, kita berharap semuanya, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar hakim dibukakan mata hatinya agar Habib Rizik ini divonis bebas. Ya, kenapa? Karena ya seperti pada kasus kerumunan, beliau menjalani hukuman ini secara penuh. Gitu. Divonis 8 bulan, ya beliau menjalani selama 8 bulan. Nah, kita khawatir ketika beliau nanti divonis pada kasus RS Umi ini, misal divonis tidak vonis bebas, kita khawatir beliau akan menjalani secara penuh lagi. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang sebenarnya itu sangat ringan, tapi orang yang punya prinsip seperti Habib Rizik ini sangat sulit untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan. Ya, syaratnya itu ringan sekali apa? Menyesal, minta maaf, dan mengakui kesalahan. Nah, itu nggak mungkin dipenuhi oleh Habib Rizik. Kenapa? Ya belum, memang nggak salah. Emang salah ya saya bilang saya baik-baik saja gitu. Memang salah, memang itu pidana, memang itu kejahatan gitu. Nggak salah lah. Saya sebagai orang awam aja bilang itu nggak salah. Dan saya saja dulu saat dipanggil Bapas ya, istilahnya Bapas tuh adalah sipir yang membina kita. Jadi setiap satu sipir itu dia memegang beberapa napi. Itu kan saya dipanggil, diwawancara. Ditanya apakah Anda menyesal, apakah Anda mengakui kesalahan Anda, apakah Anda mau meminta maaf. Saya bilang saya nggak mau, saya tolak semuanya itu. Saya tolak sampai terjadi perdebatan. Ya, karena saya merasa saya benar gitu. Saya hanya memakai hak saya untuk berbicara, hanya saya memakai hak saya untuk mengkritik gitu. Salahnya di mana, saya bilang. Gitu. Sampai kemudian mereka bingung menghadapi saya. Kemudian dia bilang, ya nggak apa-apa, kamu tidak menyesal, kamu tidak mengakui kesalahan kamu karena belum inkrah, katanya. Tapi setelah inkrah kamu wajib mengakui kesalahan. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengakui kesalahan, kelak kamu akan mengulanginya lagi gitu. Nah, Habib Rizik itu pasti ngulangi lah. Orang dia nggak salah gitu. Seorang seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia, kalau ditanya kasus Habib Rizik pasti bilang dia nggak salah gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Habib Rizik itu harus divonis bebas. Karena kalau beliau tidak divonis bebas, ya nanti beliau akan berat menjalaninya. Sebenarnya kan ya kita tidak mau ya vonis itu berlaku untuk Habib Rizik. Sebenarnya vonis 4 tahun RS Umi itu bisa saja dijalani hanya 2 tahun. Bahkan kurang dari 2 tahun. Tapi ketika yang menjalani Habib Rizik, kemungkinan besar itu akan dijalani secara utuh, penuh. Gitu. Ya, saya berharap ini cepat selesai.
kita semua berharap ini cepat selesai dan Habib Rizik cepat bebas, ya cepat lagi berkumpul bersama keluarga. Ya kita mau ini semuanya diakhiri, kezaliman ini diakhiri, dan ya ingat bahwa melepas 10 penjahat itu lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, ya. Dan jika Anda ragu, maka pikirkanlah kepentingan terdakwa. Pikirkanlah kepentingan terpidana, gitu. Dan ingat, di atas langit masih ada langit, di atas pengadilan dunia ada pengadilan akhirat. Ulama itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kata Nabi, fantabihu firasatul mu'minin. Berhati-hatilah kalian dengan firasatnya orang-orang beriman. Ya. Siapa orang-orang beriman di sini? Yang para ulama. Ya, mereka itu punya firasat seperti firasatnya para nabi. Ya, dulu namanya wahyu, sekarang namanya basiroh. Ya, firasat itu. Ya, dia sering kali itu dibisiki. Ya, sesuatu yang kita tidak mengetahui gitu. Dan kita disuruh berhati-hati gitu. Daging ulama itu beracun. Ya, kita sudah lihat ada beberapa kolega kalian yang kemudian ya nggak enak lah ya kita ceritakan seperti itu. Memang terjadi, dan ini adalah keyakinan yang diyakini 250 juta umat muslim di Indonesia. Jadi Anda mesti berhati-hati. Jabatan yang kalian miliki hari ini itu hanya sementara. Sementara sekali, sebentar sekali. Sedangkan setiap apa yang Anda perbuat itu ada balasannya. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.